Pengen hukum bisnis, monggo silakan. Saya lulusan hukum bisnis juga dari UI. Kenapa bisa begitu kalah? Pembangkit listrik saya, pembangkit listrik geothermal di Ekvator kalah arbitrasi yang besarnya adalah 573 juta dolar kalah saya. Kantor saya PLN itu sama dengan 6 triliun, aku kurs 12 ribu. Gara-gara saya bayar pengacara itu 34 miliar, nggak terima, padahal kalah saya ngambil hukum. Tapi ternyata dunia hukum bukan dunia saya. Tetap saya orang geothermal. Dan saya itu terus terang nggak dapat jadi pejabat seperti bapak-bapak yang lain ya. Saya pernah diusulkan jadi dirut PLN, nggak bisa. Karena saya pernah ketua serikat pekerja yang pertama di Indonesia. Dulu zaman kalian belum lahir lah, itu kita masih Pak Harto itu kan kita dibungkem ya. Jadi waktu itu saya ketua serikat pekerja yang pertama yang ada di Indonesia. Di kampung saya ketua RT, ketua masjid. Jadi saya salah jawab yang bangsa-bangsa ilmu sosial bisa. Ya. Tapi intinya ini adalah geothermal untuk tenaga listrik. Gimana bisa panas bumi yang berada di kita mayoritasnya ada di Indonesia, tetapi bisa menjadikan listrik. Dimana listrik itu merupakan kebutuhan dari primer dari kita semua masyarakat Indonesia. Dan tentunya kalau dengan punya sumber alam, tidak ada investasi, tidak ada yang terkait, tidak ada listrik, ya begitu saja, paling hanya untuk rekreasi dan sebagainya. Nah, ini jadi gini ya, kita ini kan masyarakat konvensi internasional, misalnya dunia. Masyarakat dunia itu kan kita beragam kecil ya, penduduk kita 240 juta, masyarakat dunia sekitar 7,7 miliar ya, kita berapa persen itu. Tapi kita punya konvensi internasional. Konvensinya adalah kita butuh energi. Seperti tadi saya bilang, kita butuh listrik, kita butuh energi. Makanya ada mereka berkumpul, konvensi itu membuat ramalan kebutuhan energi kita tuh tahun sekian kilowatt, megawatt, terawatt dan sebagainya. Nah itu menyatakan porsi untuk tenaga uap sekian persen yang dari batu bara. Kalau kalian pernah ke Batu Python itu PLTU pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Kalian pernah ke Karangkates itu pembangkit listrik tenaga air sekian persen. Tetapi ada listrik yang nuklir yang sekarang dijalin orang setelah Fukushima Jepang itu tahun 2011. Orang sekarang nggak mau membuat ramalan beban listrik berdasarkan nuklir karena nuklir itu dibunuh orang. Sehingga kita pendek dulu kebutuhan untuk listrik. Kita kan kitanya pemerintah mencanangkan kita harus punya PLTN. Dipilih lokasi di Jepara. Ternyata masyarakat menolak. Ada fatwa kiai juga menolak. Akhirnya dipilih ke Bangka. Dua Bangka misalnya nggak ada tidak terpakai Jawa. Tapi saya rasa dalam investasi itu bank juga agak enggan memberikan investasi untuk bikin PLTN. Sehingga larinya ya ke energi baru seperti geothermal ini. Geothermal itu dimaui orang karena energi yang nggak punya emisi. Tahu emisi? Emisi tahu? Gas rumah kaca? Siapa yang tahu? Emisi CO2 yang menjadikan atmosfer kita ini kotor. Ada yang tahu? Apa saja itu? Nah pokoknya itu nggak dimaui lah. Yang dimaui adalah seperti PLTA, tenaga listrik, tetapi tenaga air ya, atau geothermal. Geothermal Indonesia itu nomor 1 di dunia. Tetapi aturannya tidak menjadikan friendly, tidak menjadikan geothermal itu dapat dikenal. Jadi kalau kita ngomong energi yang saya bilang tadi, kita harus ngomong mengenai forecast, kita harus ngomong mengenai ramalan. Ya kita nggak bisa, saya ingatnya buat pembangkit listrik, tetapi konsumennya nggak ada, nggak bisa. Misalnya kita di pulau terpencil, kita bikin tenaga air di Irian itu, padahal demandnya kecil. Di sana penduduknya berapa? Nggak bisa. Itu maksudnya demand forecast, namanya demand forecast. Jadi saya bilang tadi mas konvensi internasional maunya ya geothermal, maunya energi baru dan terbarukan karena tidak habis. Energi fosil habis. Saya ingat waktu saya masuk ITB, produksi minyak kita 2,2 juta barrel. Akibatnya apa? Beasiswa itu banyak.
Saya diberi kuliah orang tua itu hanya setahun, habis itu saya dapat beasiswa. Terus kemudian sekarang targetnya 900.000 barrel, tetapi baru tercapai 830.000 barrel. Itu pun dikorup, ya. Itu juniornya Pak Novel, yang koruptor besar itu Rudi Rubiandi itu, dia memalukan ITB itu, melakukan teknik minyak, karena dia tuh orang top, karyanya cemerlang, tetapi nyuri juga. Ini adalah setelah Fukushima orang nggak mempertimbangkan nuklir lagi. Ini energi komposisinya apa saja menurut ramalan energi tadi. Jadi ini juga outlook ramalan. Nah kemudian geothermal itu apa? Geothermal itu adalah hasil dari alam yang biasanya oleh negara-negara yang mempunyai kegiatan volkanik yang besar, ya seperti negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke hanya Pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai kegiatan vulkanik. Jadi terbesar di seluruh Indonesia, dan itu tidak bisa diekspor. Kalau saya punya minyak, saya bisa eksploitasi, bisa saya jadikan uang. Kalau geothermal nggak bisa. Kita harus kembangkan di dalam negeri untuk tenaga listrik, untuk kepentingan orang banyak. Jadi ini adalah ring of fire. Ini adalah bagian di negara di ring fire yang mempunyai kegiatan volkanik dan tektonik besar. Ada tahu ring fire? Ada yang tahu? Nah, apa yang paling dominan nah ini kita kenapa memakai geothermal ini karena dia itu bersih, energi asli bersih, kemudian kegunaannya bisa macam-macam untuk tenaga listrik, untuk panas, ya. Kalau di Eropa, negara Islandia itu heating, ya. Jadi dengan geothermal dia bisa merasa hangat, kemudian bisa modular, pengembangannya sangat mudah, kemudian keberadaannya sangat kalau saya punya PLTA, kalau nggak ada musim hujan kan airnya nggak bisa mengembangkan listrik. Kalau geothermal nggak, selama sekitar dia tetap jadi dan reaktornya mendekati 100% dan biaya operasinya murah sekali. Nah ini adalah lempeng. Ada yang pernah dengar tektonik lempeng? Nah ini tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng yang menjadikan kita ini punya geothermal. Jadi kita silisium kontinental, ini silisium magnesium, kontinental daratan, saling pertumbuhan. Karena saling pertumbuhan menjadikan ada sinar lemah, mengeluarkan gunung api. Tapi kalau gunung ya semua gunung api lanjut. Ini adalah mekanisme fluida yang dalam bumi keluar menjadikan sumber air panas. Di sini sumber air panas, siapa pernah menjadikan sumber air panas? Oh, Gunung Arjuna ya, kaki Gunung Arjuna, betul. Ya itu adalah bentuk manifestasi panas di permukaan bumi. Nah ini juga sama. Ini juga sama kalau kita bor, ini kan mendekati yang panas tadi. Ada yang mengalir seperti bencana, bisa muter turbin. Ini muter turbin, airnya sisanya kan ada sisa dikembalikan ke dalam bumi lagi. Itu namanya dikembalikan lagi, jadi airnya renewable, terbarukan. Ini juga sama, ada halnya. Ini adalah seluruh dunia geothermal. Tipe-tipe geothermal adalah ini, ada yang geothermal berdasarkan tekanannya, ada diffuser, ada hot rock, ada magma reservoir. Jadi ini memang presentasi ini saya
saya membutuhkan anda ini juga untuk mahasiswa biologi yang baru nanti tangan jadi barangkali terlalu teknis ya, tetapi paling enggak anda ini tahu, ada yang bilang cangar udah ngerti, nah, cangar udah pernah lihat, dan itulah geothermal, manifestasi geothermal. Ini menjadikan suatu perencanaan geothermal itu sukses adalah karena dia punya temperatur di atas rata-rata, kemudian kita punya energi, darinya energi, faktor utilitasnya ada, kegunaannya ada, kedalamannya dan pipa-pipanya. Nah ini saya ingin memperlihatkan kepada anda sekalian mengenai distribusi termasuk yang dicarakan. Nah ini PowerPoint-nya ada beberapa tipe juga, ada konversi yang stick limited seperti di Jawa Tengah, itu di Jawa Barat, seperti di Kamojang dan Derajat. Kemudian ada yang itu di limited seperti rata-rata geothermal di Indonesia, di dunia bahkan. Ini potensial energi di Indonesia ya. Kita ini minyak itu masa lalu sebetulnya. Minyak itu masa lalu. Kalau kita lihat di sini target kita 900.000 barel, tetapi sampai detik ini penghasilan minyak kita hanya 830. Padahal domestic use kita kebutuhan dalam negeri kita itu sudah 1,4 juta barel. Dari mana? Dari impor. Impor minyak itu bukan barang murah itu. Kalau kita lihat subsidi pemerintah itu mendekati 300.000 untuk hanya untuk energi. Itu salah besar. Kenapa kita nggak mengembangkan geothermal? Kenapa kita masih terus impor minyak? Padahal minyak kita sendiri sudah habis, tidak ada yang dijual lagi. Jadi bayar subsidi 300 triliun, minyak kita habis, ya satu jawaban hanya geothermal. Nah, ini adalah distribusi geothermal di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari ujung Pulau Sumatera, Aceh, sampai ke Jawa, seberang ke Jawa, Bali, kemudian NTT, Sulawesi, dan seperti tadi ring of fire-nya masuk ke Filipina, kemudian ke Jepang, Kanada Barat, Alaska, turun ke Costa Rica, ke Peru, dan seterusnya. Dengar ya semua, jangan ribut sendiri. Ini pasti akan bermanfaat buat kamu. Nah, lihatlah betapa kayanya negara kita, dan kamu punya harapan untuk mengelola ini semua. Kamu nanti menjadi dokter ITB, dokter minyak yang berhasil tentunya, bukan yang ditangkap KPK ya. Nah itu dengarkan dulu. Mas panggil Mas aja, Mas Uji bawah ini. Ya, ayo Pak Bos. Jangan ribut sendiri. Ada yang nyebut asal KPK teman saya itu masuk bui sudah ada mungkin 12 ya. Termasuk dirutnya. Dirut PLN itu masuk bui vonis 5 tahun. Kemudian yang satu lagi bekas DM Jawa Timur itu 8 tahun. Ada lagi direktur luar Jawa itu 15 tahun. Kalian kita ini hidup itu terima tanggung ya. Kita ini profesional, jadi jalannya profesional. Syukur-syukur dari kalian gak ada kita dari politikus ya. Politikus itu setelah saya dalami ya, itu laknatullah ila siasa ya, bahasa agamanya ya. Dilaknat Tuhan ya. Politikus harus politikus yang baik, tetapi mana sih gitu ya, kalau kita mati politikus yang baik ya 1-2 lah gitu ya. Artinya susah. Jadi kalau kalian tadi mendengar ada KPK, jadi saya tersentak karena teman saya masuk bui 12 orang. Dan itu gak ada paling pendek 5 tahun dan itu mungkin ditambah. Saya itu 3 hari aja di hotel nggak ngapa-ngapain, bosan, apalagi di bui kan. Jangan sampai. Oh itu bilangin jali. Ini pembangkit tadi, ini adalah geothermal di Indonesia.
Ini adalah dari Sibayang, Sumatera Utara. Ini Gunung Salak, Jawa Barat. Ini Lainung, Sulawesi Utara. Nah ini menandakan bahwa geotermal itu friendly, geotermal itu baik. Ini harimau. Harimau itu ditemukan di Gunung Salak yang jaraknya 60 kilo dari Jakarta. Masih ada harimau di lapangan geotermal. Artinya geotermal memang energi bersih, energi yang friendly kepada makhluk hidup. Buktinya ada harimau di situ. Ini adalah yang satunya di pembangkit listrik tenaga panas bumi di Wayang. Di sana itu satu single well, satu lubang pemboran bisa menghasilkan 40 megawatt. 40 megawatt itu bisa apa sih? Bisa kota Malang itu 40 megawatt. Hanya satu lubang pemboran. Alangkah kayanya. Ya. Ini gedung itu kira-kira 60 kilo dari Bandung 12 Selatan. Yang ini adalah Dajat, yang ini adalah Dajat, yang ini adalah Kamojang. Kamojang itu termal yang mesti dominated tadi, termal yang tidak mempunyai partial air, semua uap. Dan yang sini adalah diet filtrasi, sehingga saya mendukung untuk bisnis kereta ini. Ya. Jadi saya hanya menjabarkan secara garis besar seperti itu loh. Kalau Anda tahu, Anda bisa klik ya ke web saya, atau bisa kirim email pertanyaan, email ke ubigo@gmail.com. Bapak saya itu memberikan nama tidak ada yang gampang, tidak ada yang aneh. Tapi saya sudah ngomong bahwa saya pernah ambil untung gara-gara kalah tadi. Ini adalah geothermal posisi pemerintah, tetapi tidak berhasil. Ini adalah di Filipina, kondisi Filipina yang serupa dengan kita. Tapi Filipina itu nggak punya batu bara loh, punyanya yang geothermal, sehingga nggak mau mereka semua geothermal. Ini adalah kota-kota geothermal sudah dikembangkan. Kemudian ini adalah pembangkit geothermal yang ada di Indonesia. Hanya 12.200. Jadi ini adalah kita tetapi tidak berhasil. Jadi regulasi geothermal, aturan-aturan baku untuk mengembangkan geothermal. Kemudian ya saya memang nggak siap, bukan motivator ya. Saya hanya orang geothermal. Saya ini geothermal man. Jadi saya anak-anak struk dengan pembicaraan ini, tapi ini hanya memotivasi kalian bahwa kalian geothermal itu layak dipakai sebagai cita-cita, ya. Karena apa? Kita energi terbarukan, energi bersih, dan kalian bukan hanya dari teknis, ya. Misalnya saya tempatnya hukum, bagus. Karena ahli hukum kita ini ahli hukum kelas apa namanya, bukan internasional, tapi saya dengar ada yang bercita-cita menjadi diplomat. Bagus itu. Karena kita ini jago kalah, ya, kalah. Arbitrasi di mana-mana kalah. Menjanjikan saya penasaran, tapi ada yang ngomong hukum satu. Kemudian ada dua. Itu ya mungkin Anda nggak pernah, ini paper yang saya gunakan pada orang yang sudah terang gitu. Tapi anyhow, Anda ngerti tanah ya, air panas yang sudah listrik. Terus saya terus terang ya, saya nggak bisa kasih hadiah. Kepunyaan saya nggak cuma kartu kredit kawan saya ya. Nggak punya cash. Saya takut harus pulang, takut harus cash. Jadi kalau bapak ya, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Uti, Bowo,